Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel ini kembali. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menurut saya penting kita aplikasikan dan penting juga kita tahu karena banyak orang menggunakan hal ini dalam kehidupannya, termasuk orang-orang besar, bahkan masuk dalam penelitian ilmiah, bahkan juga termasuk dalam kajian-kajian filosofis ya. Oke, stay tune di channel ini karena kita akan mulai membahasnya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang afirmasi diri. Jadi hal yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman tentang afirmasi diri itu adalah yang pertama, mungkin yang paling penting adalah kenapa afirmasi diri itu penting untuk diri kita. Jadi teman-teman, menurut penelitian, menurut beberapa tokoh, ya kita sebut barat lah, atau di dalam penelitian mereka menyebutkan bahwa yang menentukan banyak tindakan manusia sebagian besar itu adalah alam bawah sadarnya. Jadi banyak dari tindakan manusia itu yang ditentukan memang secara tidak sadar, itu dikendalikan, atau yang menjadi pemicunya itu adalah alam bawah sadar kita. Jadi menurut Sigmund Freud juga, yang nampak, yang dalam kesadaran atau yang dalam akal kita itu hanya bagian kecil dari yang menentukan tindakan kita dalam menjalani kehidupan. Dan alam bawah sadar itu sangat menentukan dari laku tindak kita dalam menjalani kehidupan. Ada banyak tokoh, misalnya Nietzsche misalnya menyebut salah satu hal yang paling memicu tindakan manusia dalam dunia ini adalah motif kekuasaan, dan itu sudah tersetting di dalam alam bawah sadar kita, kata Nietzsche ya, salah satu tokoh atau filosof ya. Ada juga Marx, dia menyebut yang menentukan tindakan kita atau segala bentuk aktivitas kita di dunia ini itu ditemukan oleh motif ekonomi. Tidak ada tujuan kecuali untuk kapital, katanya. Dan banyak lagi tokoh yang menyampaikan pandangannya yang sudah menjadi suatu teori, dan yang itu menegaskan bahwa yang banyak menentukan realitas seseorang atau tindakan orang-orang itu adalah alam bawah sadarnya. Oleh karena itu, karena alam bawah sadar itu sangat menentukan tindakan kita dalam berbagai hal, maka strategis sekali kalau kita mampu mengatur yang namanya alam bawah sadar. Nah, salah satu cara mengatur alam bawah sadar itu adalah dengan mengafirmasi, dengan kalimat-kalimat afirmasi. Inilah yang akan kemudian kita bahas. Lalu, apa sih fungsinya ketika kita sudah memberikan afirmasi terhadap diri kita sendiri? Jadi kalimat afirmasi itu kalau sudah masuk, teman-teman, misalnya kita udah masuk ke dalam ya soal afirmasi diri. Misalnya kita sudah memberikan kalimat positif terhadap diri kita, itu kemudian akan menarik realitas positif itu ke dalam diri kita. Semacam hukum law of attraction. Jadi semakin positif kita, semakin realitas positif itu semakin dekat ke kita. Begitu dalam hukumnya ya, hukum law of attraction-nya. Cuman ya, itu berangkat dari kita setting dulu yang namanya alam bawah sadar kita. Ini contoh yang menarik dan sederhana sih teman-teman, contoh afirmasi itu. Misalnya orang-orang Islam ya, atau bagi kita yang muslim itu kenapa bisa bangun jam 5 dan sebagainya macamnya, itu karena pertama, keyakinan itu sebuah kewajiban sebagai seorang muslim itu sudah tertanam di alam bawah sadar kita, sehingga secara tersistem sudah tertanam dalam bawah sadar kita otomatis bangun di waktu subuh itu. Itu adalah salah satu contoh bahwa kalau kita mampu mengatur alam bawah sadar kita, itu akan menjadi sistem dalam realitas kita, akan merealita di dalam diri kita. Sehingga afirmasi ini diri ini juga penting bagi Anda yang ingin membangun kebiasaan.
Jadi hal yang dilakukan oleh orang yang membangun kebiasaan itu sebenarnya adalah menanamkan sesuatu di alam bawah sadar kita. Jadi kalau ada pertanyaan yang mengatakan bahwa bagaimana cara membangun kebiasaan, yang harus disetting itu dulu adalah alam bawah sadar kita. Orang Jepang bilang kebiasaan itu alam bawah sadar itu akan tersetting itu selama 20 hari. Kalau ingin kita membangun kebiasaan baru. Ada juga saya kurang ingat ya. Kalau di dalam Islam memang biasanya 40 hari baru terbangun kebiasaan. Cuman yang jelas itu soal bagaimana menanam hal baru di dalam alam bawah sadar kita, karena itu banyak menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Namun teman-teman, setelah kita sudah membahas tentang kenapa afirmasi diri itu penting dan contohnya seperti apa, atau contoh atau uraian lah atau ulasan sedikit tentang selain pandang afirmasi diri. Namun yang sering salah di banyak orang teman-teman kalau bicara afirmasi diri itu adalah kalimat afirmasinya. Kenapa kalimat afirmasi itu salah? Jadi ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa tidak semua kalimat afirmasi diri itu bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Kenapa? Karena jadi yang menentukan masuk tidaknya kalimat afirmasi diri itu adalah sesuatu yang dominan di dalam diri kita, di dalam alam bawah sadar kita, atau watak atau karakter kita yang dominan. Itu cukup menentukan kalimat afirmasi itu bisa masuk dengan cepat. Maksudnya begini, jadi bagi Anda yang karakternya proaktif, atau yang karakter Anda adalah orang yang tidak perlu menunggu perintah dari orang lain baru bertindak, atau Anda adalah orang yang punya gagasan sendiri dan mengerjakan sesuatu tanpa menunggu orang lain, maka kalimat afirmatif yang pas bagi diri Anda itu bisa dengan meletakkan kata segera di dalam kalimat afirmasi Anda. Misalnya, saya pasti segera menyelesaikan masalah itu, saya pasti segera sukses, dan sebagainya. Dan menurut buku yang saya baca, teman-teman, kalau teman-teman mau bukunya, ini file ya, cuma 26 halaman, bisa teman-teman minta, bisa di komentar, nanti kita bicarakan bagaimana saya menghidupnya, karena itu file ya, PDF. Nah, jadi bagi Anda yang tipenya adalah proaktif, maka kalimat yang pas itu adalah kata segera. Jadi diksi atau kata pilih kata itu menentukan itu bisa masuk ke dalam diri atau tidak. Begitu juga dengan Anda yang mungkin tidak proaktif tetapi reaktif, baru menunggu sesuatu terjadi baru Anda bereaksi, atau ini kebalikan dari proaktif, maka kalimat afirmatifnya beda. Tidak semua kalimat afirmatif itu bisa masuk. Meskipun bisa masuk, memang teorinya teman-teman kalimat afirmasi itu bisa masuk semua, tetapi ada yang cepat, ada yang lambat. Sehingga kalau ingin cepat, Anda harus mengenal diri dulu. Jadi bagi Anda yang ingin mengafirmasi diri, hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mengenal karakter Anda. Tipe Anda itu seperti apa? Apakah Anda orang yang tipenya proaktif, ada reaktif, ada tipenya kalau nggak salah dalam buku itu ada istilahnya prosedural. Anda yang prosedural itu adalah Anda yang tipe orang yang bekerja butuh panduan. Atau ada yang tipe yang perubahan, istilahnya perubahan itu dalam arti Anda suka dengan perubahan cepat, sehingga kata-kata yang pas untuk afirmasi diri Anda adalah kata segera. Ada yang persamaan, yang tidak suka perubahannya. Misalnya dia punya motor, dia ganti motornya 20 tahun kemudian. Atau Anda yang pengecualian, itu gabungan dari persamaan dan perubahannya. Maksudnya begini, Anda adalah tipe orang yang tiba-tiba ganti, tiba-tiba lama perubahannya kayak gitu. Sehingga namun yang terpenting dari apa yang saya sampaikan tadi teman-teman, kalau Anda ingin mengafirmasi diri, hal yang pertama kita lakukan adalah mengenal diri kita. Dan yang hal penting lainnya, tidak semua hal, saya pikir ya, misalnya Anda adalah tipe proaktif, tidak dalam semua hal kita proaktif.
Jadi hal yang kedua yang penting kita ketahui adalah itu hal apa? Apakah di hal tersebut Anda proaktif atau tidak? Sehingga kalimat afirmatif yang akan dipilih itu ya, pertama harus kita tentukan karakter kita apa, kemudian itu dalam konteks apa, sehingga kalimat afirmatif itu lebih mudah masuk di dalam diri kita. Ketika kalimat afirmatif itu sudah masuk di dalam diri kita, itu akan secara tidak langsung akan tertanam di dalam alam bawah sadar kita, kemudian akan banyak menentukan realitas kita di dalam kehidupan ini. Yang seperti saya sampaikan tadi, itu akan kayak semacam tadi saya sebutkan law of attraction. Jadi itu akan memunculkan hal-hal positif di luar kesadaran kita atau di luar alam bawah sadar kita, dan itu akan menjadi pikiran dominan di dalam diri kita, dan itu akan relasinya dengan hukum law of attraction, dan juga itu tentu bicara langsung dengan positive thinking ya. Secara tidak langsung kita akan berpositive thinking. Dan saya pikir itu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Sekali lagi sebagaimana di awal saya sampaikan, ini sangat penting soal afirmatif diri ini soal positive thinking, tentang law of attraction, tentang bagaimana mengintervensi realitas yang akan terbangun, akan keluar dalam diri kita, tergantung bagaimana kita men-setting alam bawah sadar kita. Mungkin hanya itu teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kalau ini bermanfaat, mohon di like, comment, share, and subscribe. Kita jumpa lagi di sharing bacaan berikutnya, dan semoga kita tetap sehat selalu, dan bagi teman-teman yang puasa tetap kuat puasanya sampai hari terakhir bulan Ramadan, semoga lancar, dan that's all ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.